Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaida Imran, stambuk 083 2018 0017 ini kelembagaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat mengenai sejarah ekonomi kelembagaan yang dimana meliputi 1. Sejarah pemikiran ekonomi kaum perintis sosialis, 2. Sejarah pemikiran ekonomi kaum merkantilis, dan yang terakhir, sejarah pemikiran ekonomi kaum fisiokrat. Ilmu ekonomi kelembagaan. Ilmu ekonomi kelembagaan sesungguhnya lahir karena kegagalan ilmu ekonomi klasik dan non-klasik dalam menjelaskan mengenai superioritas mekanisme pasar yang menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dalam perkembangannya, hingga saat ini masih terjadi keragaman pandangan antara penganut aliran ekonomi kelembagaan. Namun demikian, penganut aliran ini meyakini bahwa ilmu ekonomi merupakan kesatuan yang utuh dari ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, sejarah pemikiran ekonomi kaum perintis sosialis. Konsep ekonomi kaum perintis sosialis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 sebelum Masehi, masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk cara-cara berekonomi. Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi, mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. Plato memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Plato juga menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara. Penganekaragaman diversifikasi pekerja dalam masyarakat merupakan keharusan, karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Aristoteles merupakan tokoh pemikir ulu yang sangat tajam dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik melalui tukar-menukar. Aristoteles lah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Ia juga menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga. Menurutnya, uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja. Jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta atau mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif. Xenophon seorang prajurit, sejarawan, dan murid Socrates yang mengarang buku Oikonomicus, pengelolaan rumah tangga. Inti pemikiran Xenophon yaitu 1. Pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi. 2. Pelayaran dan perniagaan yang dianjurkan untuk dikembangkan oleh negara. 3. Modal patungan dalam usaha. 4. Spesialisasi dan pembagian kerja. Kelima, konsep perbudakan dan sektor pertambangan menjadi milik bersama. Thomas Aquinas adalah seorang filosof dan tokoh pemikir ekonomi pada abad pertengahan, mengemukakan tentang konsep keadilan dan dibagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan kompensasi. Dengan menegakkan hukum Tuhan, maka dalam jual beli harus dilakukan dengan harga yang adil. Bunga uang adalah riba, tetapi masalah riba, upah yang adil, dan harga yang layak ini merupakan masalah yang terus-menerus diperdebatkan dalam ilmu ekonomi. Yang kedua, sejarah pemikiran ekonomi kaum merkantilis. Merkantilis merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme, serta politik kolonial, ditunjukkan dengan tujuan mewujudkan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Pemikiran-pemikiran ekonomi yang lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di masyarakat, pembagian kerja secara teknis, dan pembagian kerja teritorial, yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan. Terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan pendudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak,
kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah, proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah yang mampu mendorong ekspor. Teori kuantitas uang didasarkan pada jumlah uang yang beredar, yang mempengaruhi tingkat bunga dan tingkat harga barang. Peredaran logam mulia mempengaruhi tingkat harga di dalam negeri, serta jumlah uang yang beredar, dan kecepatan uang beredar. Kebijakan ekonomi lebih bersifat makro. Hal ini berhubungan dengan tujuan proteksi industri di dalam negeri dan menjaga rencana perdagangan yang menguntungkan. Adapun pelopor merkantilis yang dipelopori oleh Thomas More dan Jean-Baptiste Colbert. Mereka itu merupakan pemikir ekonomi mulai zaman Renaissance sampai pertengahan abad ke-18. Mereka berpendapat bahwa kekayaan bisa bermanfaat bagi negara agar bisa kuat dan jaya. Negara harus kaya, harus memiliki banyak logam mulia. Gerald de Méliès dan Sir William Petty. Mereka berpendapat bahwa turunnya bunga dan meningkatnya perdagangan sebagai akibat penting dari bertambahnya uang yang beredar. Charles D. Finet menyatakan bahwa kekayaan dalam bentuk uang hanyalah kekayaan mati. Oleh karena itu, harus diperbesar tingkat konsumsi masyarakat, terutama untuk barang mewah yang diproduksi di dalam negeri. Johann Locke mengemukakan bahwa yang harus diperhatikan bukan hanya jumlah uang yang beredar, tetapi jumlah cepatnya uang yang beredar. Dalam hal ini, kecepatan berputar daripada uang tidaklah sama untuk semua subjek ekonomi. Yang terakhir, secara pemikiran ekonomi kaum Filosokrat. Istilah Filosokrat berasal dari bahasa Yunani kuno yang merupakan gabungan dari istilah physis, fisika atau ilmu alam, dan kratos, kekuatan atau kekuasaan. Pemikiran para Filosokrat mengenai tata susunan masyarakat pada umumnya dan susunan ekonomi khususnya berakar pada falsafah dasar dan haluan pandangan bahwa penataannya diatur menurut kekuatan hukum alam.